Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 22 Agustus 2025. Renungan didasarkan dari Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 18. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, pertolongan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Sehingga yang dari itulah yang benar-benar hadir, memberikan kami topangan dan pengharapan. Maka kami percaya dari setiap langkah kami, Engkau hadir. Engkau menyatakan diri, dan Engkau menaruhkan kami kuasa dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka kuasa dan berkat itulah yang hari ini kami terima mulai kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu, dan kami percaya Engkau ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus bekerja dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengampunkan dosa kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 103 ayat 15-18 demikian sabda Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Jumat 22 Agustus 2025 adalah tidak mengenal. Saya melihat tayangan di YouTube tentang seorang pesepak bola yang merefleksikan dari apa yang pernah dikatakan oleh ayahnya. Pesepak bola ini diberi pesan, ingatlah nak, ketika engkau sedang berjaya dan uangmu banyak, maka banyak teman-temanmu yang menghampirimu dan bersamamu, termasuk orang-orang dekatmu. Tetapi engkau ketika tidak punya apa-apa, maka engkau akan sendiri, semua meninggalkannya. Pesan dari ayahnya ini terbukti benar. Ketika pesepak bola ini jatuh dan kemudian dihukum tidak boleh bermain selama beberapa tahun. Tentu penghasilannya melorot. Ia tidak bisa lagi mengundang kawan-kawannya untuk berpesta atau menyenangkan orang-orang di sekitarnya atau di dekatnya. Dan benar, orang-orang dulu yang memujanya, mencarinya, selalu duduk bersamanya, berpesta bersamanya, meninggalkannya, termasuk istrinya. Dan kemudian ketika kesempatan kedua datang, setelah masa hukumannya berakhir dari sepak bola, kemudian ia bergabung dengan klub sepak bola yang cukup terkenal, dan pada akhirnya ia mengatakan, inilah kesempatan aku untuk kembali lagi. Ia bersedih dengan masa lalunya, bersedih dengan kehancurannya, bersedih karena apa yang dikatakan oleh ayahnya tidak kemudian dijalankannya dalam masa jayanya. Tapi dalam kesempatan yang kedua, ia ingin memperbaiki semuanya. Memperbaiki dirinya,
untuk menjadi pesepak bola yang kembali hebat, dan kemudian harus hidup bijaksana. Apa yang saya sampaikan tentu selaras dengan istilah kacang lupa kulitnya. Kadang kita mengatakan itu kepada orang-orang yang sudah kita bantu, sudah kita tolong, dan sudah kita perlakukan baik, ternyata tidak ada respon atau balas budi dan lain sebagainya. Atau pada sisi yang lain pula, ketika kita jaya, ketika kita mampu, ketika kita masih kuat, masih hebat, punya kuasa, punya jabatan, banyak orang hormat, menyembah, dan pura-pura mendengar. Dan ketika kita tidak punya apa-apa, tidak berdaya apa-apa, mungkin dalam kondisi yang tidak bisa ngapa-ngapain, semua meninggalkan kita, bisa jadi demikian. Teks yang kita renungkan jadi menarik dalam tema tidak mengenal. Jika kita membaca di ayat yang 15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ada saatnya karir memuncak, kehidupan sangat baik, sukses, bahagia, dan top pada level yang tertinggi. Banyak orang datang. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dalam kilas balik berikutnya, di ayat 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ada fase anti klimaks dari setiap kehidupan itu. Dan siapa yang kemudian bersama dengan kita? Kita mendengar, bahkan mungkin kita melihat atau membaca di media. Bagaimana seorang ibu yang telah merawat anak-anaknya dengan luar biasa, dengan kerja keras, dengan tetesan air mata. Dan pada akhirnya ketika ibu ini sudah tidak bisa apa-apa, yang dilakukan oleh anak-anaknya menitipkan ke panti jompo. Bahkan dengan tanda tangan, kalau terjadi sesuatu dengan ibunya tidak perlu dikabari jika ibunya meninggal. Kembali tidak mengenal, melupakan. Tetapi berbeda dengan kasih setia Tuhan. Tuhan setia kepada kita sekalipun kita seringkali tidak mengenalnya dalam praktek kehidupan yang kita jalan. Betul kita beriman, tapi dalam kehidupan yang kita tempuh, kita kadang acuh, cuek, atau pura-pura tidak mengenalnya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan berada dengan kita, bersama dengan kita, dan Ia tidak meniadakan kasih. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema tidak mengenal? Yang pertama kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Oh tidak, Tuhan tidak demikian. Maka undangan berkat bagi kita bersama adalah, mari kita terus menemukan kasih setia Tuhan. Dengan cara, mari kita mengenalnya. Senantiasa, dalam seluruh kehidupan kita, apapun yang terjadi, mari kita serahkan dan percaya kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia, tapi dekatlah dan percaya kepada Tuhan. Niscaya kasih Tuhan itulah yang memampukan kita untuk bersyukur, untuk bersiap sedia menghadapi apapun. Dan kasih setia Tuhan yang memampukan kita untuk boleh menerima dari setiap keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Bahkan kita dimampu untuk memiliki pengharapan. Karena kasih setia Tuhan yang selama-lamanya berarti ada kehidupan, ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mau percaya. Maka mari kita terus mengenalnya. Jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pesan yang kedua, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-17. Dan keadilannya bagi anak cucu. Keadilannya artinya apa? Ya itulah kemurahan.
Itulah berkat yang terselenggara bukan hanya untuk kita, tetapi untuk kehidupan generasi berikutnya Tuhan sudah jaminkan. Yang selama-lamanya itu tidak hanya berlaku untuk kita, tapi berlaku untuk segenap kehidupan anak dan cucu kita. Maka mulai dari mana supaya berkat itu terus mengalir? Ya dari kita. Maka tempuhlah terus kehidupan kita yang setia juga dengan menjawab kesetiaan yang dari Tuhan. Dan itu akan menjadi berkat yang mengalir dalam kehidupan anak dan cucu kita. Percayalah. Maka doakanlah setiap kehidupan anak dan cucu kita. Dampingi kehidupan anak cucu kita untuk juga setia dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya anak cucu kita pun terus mengenal dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai penutup dalam tema tidak mengenal. Kita perhatikan ayat 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari kita terus pegang dari setiap janji Tuhan dan terus melakukan apa yang Ia kehendaki. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mengenalnya. Dengan memegang janji dan melakukan setiap kebenaran firman, maka kita dimampukan untuk mengenalnya. Dan ketika mengenalnya, maka kita percaya. Dan dengan percaya, maka kita menjadi optimis menjalani kehidupan ini. Bahwa kasih Tuhan yang selama-lamanya itulah yang menyelamatkan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan dan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Mampukan kami terus percaya bahwa kasih setiamu selama-lamanya. Dan yang selamanya itu terjadi atas kami, maka kiranya kami dibangkitkan untuk terus mengenal-Mu. Dengan memegang janji-Mu dan melakukan apa yang setiap jadi kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, peliharalah kami, supaya dalam segala hal yang kami tanggung, kami terima dan kami tempuh. Kami hanya berpadanan dan percaya pada kuasa, kasih dan mujizat-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Karena mujizat-Mu bekerja, maka kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Wasito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nisip, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, anak-anak Sya'alana, Saudara Ginpet, Ibu Suselwati, Ibu Frida. Kami juga percaya Engkau hadir dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Hardi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, dalam kasih kemurahan dan keselamatan dari-Mu. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, ketenangan, dan kesabaran, dan berkat-Mu melimpah. Demikian juga berkatilah kami dalam segala perkara yang kami sedang gumulkan, kerinduan, harapan, dan permohonan kami. Tolonglah kami Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam kami hidup bertetangga, dalam kehidupan kami bersama-sama dengan masyarakat yang lebih luas. Tolonglah kami Tuhan. Kami yakin Engkau hadir dalam kehidupan kami, memberkati kami, menolong kami. Termasuk kami yakin Engkau memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Berkatilah kehidupan anak cucu kami Tuhan, hanya kasih setiamu yang hadir, memberkati kehidupan mereka. Kami yakin Engkau memberkati juga kehidupan gerejamu Tuhan, GKJ Sarimulo. Engkau menolong, Engkau memberkati, dan Engkau hadir senantiasa dalam kasih-Mu yang menyelamatkan. Dan kami percaya berkat-Mu telah terselenggara dalam kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, telah menunjukkan cinta dan kasih-Mu yang selama-lamanya untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk ulang tahun kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami, dan mampukan kami juga terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus yang kami naikkan. Dengan percaya, hanya dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.